lagi politik identitas ini tidak kemudian memecah belah bangsa, residu yang terjadi pada 2019 tidak kembali terjadi di 2024? Terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan duka cita atas tragedi bencana alam di Cianjur yang telah menewaskan saudara-saudara kita. Yang kedua, tentu selamat kepada TV One atas launching TV pemilunya. Baru yang ketiga, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi, bahwa politik identitas itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau dieksploitasi secara berlebihan, maka hanya akan menyisakan polarisasi dan juga konflik yang berkepanjangan. Biasanya sesuatu yang menyentuh sentimen primordial diturunkan lintas generasi. Ini harus kita cegah. Demokrat keras menegaskan bahwa tidak boleh untuk kemenangan sesaat kita menggunakan politik identitas. Nah, yang justru harus menjadi concern buat kita semua adalah jangan sampai terlalu mudah di negeri kita itu melabeli seseorang atau sebuah kelompok. Politics of labeling juga satu paket dengan politics of identity. Jangan sampai kita mudah melabeli suatu kelompok A dengan sebutan tertentu, B dengan sebutan tertentu. Bisa menggunakan garis identitas, baik suku, agama, ras, etnis, tapi juga bisa ideologis. Kita juga pernah memiliki pengalaman buruk 2019 yang lalu. Ada yang menamakan dirinya Pancasilais, ada yang menggunakan agama. Ini tidak boleh lagi terjadi. Bukankah Indonesia ini milik semua dan semua itu dijamin di negeri kita. Jadi saya berharap dan kita semua harus memperjuangkan agar tidak terjadi lagi polarisasi. Kalau boleh sedikit Mas Uceng, mengomentari masalah politik uang, money politics. Kalau saya melihat dari dua sisi, yang pertama vote buying. Tadi disampaikan oleh Pak Erlangga dan Pak Hasto bahwa memang harus kita cegah, komitmennya harus tegas. Jangan sampai membeli suara ini menjadi norma yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Dan ketika berbicara transaksi sesaat, tentu harus kita bangun literasi, jangan sampai karena satu hari itu mengorbankan visi, misi, dan harapan besarnya untuk 5 tahun ke depan. Mas Ahaye, kalau ada kader Demokrat yang kemudian ketahuan melakukan money politik, apa sanksi tegasnya? Tentu kami atur dalam ADART dan fakta integritas. Tapi yang kedua, selain vote buying, kita juga harus meneliti bahwa sometimes, seringkali ini juga terjadi pada tataran jauh lebih besar. Bahwa kalau ada pemodal-pemodal besar berkoalisi, berkolusi, kemudian bisa seolah mengatur jalannya pemilu. Ini tidak sering dibahas. Akhirnya ada super blok 1 dan 2. Seperti ada match fixing, batu akur. Ada yang dihentikan, ada juga yang diberikan jalan. Nah, ini juga harus diantisipasi karena tidak boleh karena money power, money talks, kemudian seolah-olah ada kekuatan-kekuatan yang dipersiapkan untuk siapa saya nggak tahu. Oleh karena itu, marilah demokrasi kita jaga, pemilu jangan sampai kemudian tersekat-sekat oleh uang, dan baik untuk vote buying. Komitmen semua ya. Harus menjadi komitmen semua. Bukan sekedar partai, penyelenggara, pemerintah. Penyelenggara DPR, tadi kita dengar Pak Menko Polhukam, kemudian juga Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, saya pikir kita semua satu paket dalam semangatnya menjaga demokrasi dan menjaga pemilu yang bermartabat. Soalan politik identitas, Bang Ahaye. Kira-kira apa sih sebagai partai Demokrat, tentu ya jualannya kan memang kalau bukan nasionalisme ya pasti agamis ya, religiositas. Apa yang menjadi kira-kira kiat partai? Apa yang mau dilakukan oleh partai untuk meredam politik identitas itu, bukan hanya di lapangan pertarungan pemilunya, tetapi kan juga yang biasanya sangat riuh itu di media sosial. Apa kira-kira? Betul, Mas Uceng, bahwa kami sendiri jati dirinya adalah nasionalis religius, itu yang pertama. Yang jelas ada manifesto dan aturan yang mengikat kami agar tidak keluar dari garis itu. Dan yang jelas benar sekali bahwa literasi edukasi politik itu harus dari rumah tangga partai sendiri. Dari kader-kader utama yang diteruskan sampai dengan lapisan konstituen dan jaringan-jaringan yang lain. Oleh karena itu penting jika kita juga turut mendisiplinkan narasi di media sosial. Kalau media konvensional termasuk TV One tentu ada checks and balance-nya, ada auditnya. Tetapi media sosial ini lebih rimba raya. Oleh karena itu bagus kalau kita semua punya komitmen agar turut menjaga media sosial ini bebas dari narasi-narasi yang membelah. Politik kebencian, ujaran kebencian yang membelah ini yang justru akan merusak
kualitas demokrasi kita.